Halo teman-teman semuanya, lihat gue sedang memegang apa? Tanaman tua dari Madagaskar. Dan ini merupakan tanaman liar. Dan lihat bentuknya unik sekali ya. Dan ini merupakan suatu culture yang sangat menarik yang akan gue bahas karena kebetulan di hari ini sedang ada eksibisi di World Coffee Jakarta yang terletak di daerah Lebak Bulus. Eksibisi mengenai tanaman dan juga pot atau yang kita sebut dengan namanya planter. Ini merupakan budaya yang mungkin orang nggak banyak yang tahu, tetapi ini akan menjadi tren suatu hari nanti karena kita bisa dibilang sangat bangga terhadap karya anak bangsa. Dan gue di video kali ini ingin berbagi ke teman-teman semua seperti apa sih karya anak bangsa yang sepatutnya kita banggakan. Tanpa panjang lebar, kita mau lihat yuk seperti apa tanaman-tanaman langka dan juga pot-pot karya anak bangsa yang ada di dalam ini. Yuk coba kita cek. Oke, sekarang kita pakai masker dulu ya. Kita langsung ke dalam ketemu dengan representatif dari acara eksibisi ini. Ini sahabat gua, Franz Muller. Halo bro. Papa Icai. Ya. Gua panggilnya Icai aja kali ya, biar enak ya. Nah, Cai, thank you nih udah bisa kita ngobrol-ngobrol dan juga mau ngobrol-ngobrol juga di channel gua. Gua pengen ngobrol-ngobrol nih mengenai eksibisi ini. Ini tuh eksibisi apa sih, Cai? Ini sebenarnya kita bilangnya sih trans musim. Jadi trans musim. Trans musim. Ya. Sebenarnya plesetan aja dulu kan kalau pertama kali ini kan volume 2. Jadi pertama kali kita bikin tuh tahun lalu bulan Maret itu kita namanya trans musim volume 1. Oh. Itu dulu pertama kita bikin dekat toko kita di Kumulo BSD. Oh, gitu. iya. Jadi sebenarnya sih ajang ya kumpulan tanaman-tanaman ini kan beberapa memang sudah tren sebenarnya udah lama banget sebelum kita, tapi marketnya mungkin berbeda. Sekarang lebih kita ngincarnya lebih ke anak-anak muda lah, under 40 sih sebenarnya. Berarti dulu nih hobi orang tua atau gimana? Hobi om-om? Ya dulu gua nggak bilang ini hobi om-om sih, tapi dulu kalau kenalan gue biasa older than me gitu loh, jadi kayak orang-orangnya lebih duluan lah jadinya. Jarang ada anak-anak muda, jadi kayak influence-nya dulu gue sebenarnya dari Jepang. Oh gitu, di Jepang udah tren banget. Di Jepang udah tren. Jadi kan kalau dulu kan tanaman itu kan mostly ditaruhnya di pot plastik. Iya. Tapi sekarang kan mulai ada keramik-keramik gitu loh. Jadi iya. lebih menyerupai, jadi kayak lebih, kita ngomongnya lebih keren lah. Oh gitu. Ini berarti eksibisi dibuat oleh siapa, Cai? Cultivar. Cultivar. Tapi yang belum tahu nama IG-nya apa sih? @cultivar.lokal. Cultivar.lokal. Cultivar.lokal ya. Yes. Please add ya kalau teman-teman yang penasaran. Nah, tapi buat volume 2 ini kita collab sama arsitek. Andy Arsal, dia punya namanya Studio X. Studio X itu lebih ke memang ke arsitek sih. Dia pengen mengantarkan message-nya adalah ya tanaman ini nggak identical sama just tanaman sama pot doang, tapi kita spread marketnya memang pengennya lebih besar. Oh gitu. Jadi relate. Kayak ada mainan-mainan yang menyerupai tanaman. Oh ini ya? Kayak gini-gini? Ya, salah satunya ini kayak, ini kan inspired-nya dari Pachypodium brevicol seedling. Tapi ini kayak ada story di balik ini sih. Kayak dia tuh ceritanya campur bebek lah, dia nyari apa. Gue nggak tahu detailnya karena bukan produk gue. Ini dari partner gue, Ping dia kurobokan. Jadi nanti bakal ada series. Indonesia ini? Pertama kali. Ini Indonesia yang buat Indonesia yang buat. Kalau kurobokan memang udah keluar lah. Oh gitu. Nimbus itu kan udah internasional. Oh gitu. Maksudnya produk Indo tapi emang udah internasional. Nanti kita bakal ada next-nya tuh bakal ada mainan-mainan yang kayak menyerupai inspired by plants ini. Oh gitu. Bizarre plants kan. Berarti kalau tadi brevicol, kalau di sini ada nggak yang brevicol juga gitu? Brevicol kebetulan nggak ada, tapi kalau mau lihat yang mirip, ini ada kayak Horombens. Oh yang kayak gini-gini ya? Iya, terus kalau Gracilius, ini kan jenis Pachypodium kan? Gitu. Oh gitu. Jadi eksibisi ini tuh tujuannya untuk memperlihatkan lifestyle ini terhadap mungkin orang-orang yang belum tahu pengen melihat langsung datang ke eksibisi ini mungkin keracunan juga gitu ya tentang tren ini. Sebenarnya kita nggak pengen cuman penggemar tanaman doang ataupun penggemar keramik doang, tapi kita pengen kayak ternyata tuh
bisa relate ke banyak hal. Kolektor mainan, terus kalau dari arsitek kayak nyiapin, ini kan meja namanya siku kan konsepnya. Jadi itu dari arsitek bahwa dengan space yang kecil, dengan bahan yang juga nggak terlalu berat, nggak terlalu ribet. Karena meja kan biasa berat, ini kan bisa assembly semua, tinggal dicopot-copot doang. Nanti lu bisa styling di rumah. Somehow kayak lu ngeliat tanaman ini keren, tapi kalau pas di rumah placingnya seperti apa sih, visualnya kita nggak tahu kayak gimana. Nah dengan ada konsep seperti ini, mereka tahu oh kalau di rumah gue kira taruhnya kayak gimana ya, kayak gini oke nih segala macam, dengan pencahayaan yang oke. Apalagi sekarang kita media sosial udah juga cukup oke ya, jadi punya tanaman pengen difoto supaya keren, sampai setiap penggiat tanaman mostly semua udah punya IG sendiri buat tanamannya. Jadi tanpa panjang lebar, gue pengen tahu nih, mungkin teman-teman yang nonton juga pengen tahu tanaman-tanaman apa aja sih yang paling banyak diminati oleh orang-orang di sekitar sini gitu. Kalau buat tanaman sih kayaknya ya paling banyak orang keracunan gara-gara Gracilius. Tanaman yang ini, yang tadi gue bawa ya? Iya, Pachypodium Gracilius. Ini tuh Pachypodium yang kayak Gracilius. bentuknya unik satu. Kedua, ya kalau orang tahu historinya ini dari Madagaskar kan. Jadi kayak wah eksotis banget nih gitu. Terus dengan perut yang gendut gitu kayak daunnya kadang nggak ada gitu. Ini yang lebih identik. Terus banyak orang kayak bikin mainannya. Kayak ini. Oh iya, ini terinspirasi dari terus ada ini. Itu yang telu. Ya, ntar lanjut ya berarti. Ini ada telu di situ. Telu itu ya produknya dari si Studio X juga. Orang Indonesia juga pasti. Iya. Nah, dia dari kayu, jenis-jenis kayu mereka bikin bentuk karakter Pachypodium. Keren banget. Gitu loh. Dan itu udah gue denger selalu habis terus ya dikirim ke ekspor ya? Iya, dia banyak kirim ke Hong Kong, terus Singapura sih. Singapura ini. Bangga banget dari orang Indonesia sampai dikirim karya ke luar negeri dan dihargai habis terus soalnya. Perbedaan dari Pachypodium Gracilius yang wild specimen, jadi ada wild specimen, ada captive breed. Captive breed tuh biasanya kayak, oh dari biji, ditanam di Indonesia, terus ya bertumbuh, ya bentuknya pasti beda sama wild specimen. Wild specimen artinya gimana? Dia tumbuh di alam liar. Nah, di poaching sih biasanya, di poaching terus mereka jual. Gitu, jadi udah tumbuh, mereka di alam itu kan kayak, kita nggak tahu iklimnya Madagaskar pasti berbeda sama di sini. Tapi mereka bertahan hidup. Karena kena panas, kena expose segala macam, akhirnya dia punya mutasi sometimes. Terus kayak bentuknya itu pasti lebih gendut, lebih menarik dibanding yang ditanam dari biji. Karena kalau dari biji biasa mostly kan kayak nutrisi terjaga, terus Indonesia iklim juga nyaman buat tanaman. Gitu. Jadi kayak ya subur aja, jadi numbuh, bentuknya panjang, daun lebar gitu loh. Nggak akan secantik wild specimen. Jadi artinya tanaman ini tuh beda adaptasinya ya. Tadi adaptasi yang dari bibit itu pasti beda dengan yang dari alam aslinya kita ngomong seperti itu. Dan ini merupakan yang alam aslinya, makanya masalah usia nggak bisa ditentuin karena nggak ada yang tahu usia berapa di sana. Pengalaman gue melihara ya 2 tahun ya dari biji paling baru segini. 2 tahun segini? Iya, jadi kayak setahun 2 tahun tuh baru segini gitu loh, masih kecil. Gue ada yang setahun baru segini. Oh gitu. Kalau mau segede gini kan kayak kita nggak tahu dah itu. Teman-teman bayangin aja ya, segini 2 tahun. Berarti kalau segede gini ya berapa tahun ya dihitung sendiri lah hasil seperti itu. Oke, Cai. Berarti ini tadi yang wild specimen. Kalau yang nggak wild specimen kayak gimana sih bentukannya? Nih kalau ini gue nggak ada Gracilius, tapi kalau Pachypodium mirip lah. Lah inilah kurang lebih lah. Oh, ini yang rawatan dari bibit. Ya, dari biji nih. Dari biji, dari tanaman. Dia jadi ini. Durinya tuh lebih kayak ya lebih subur aja ngeliatnya. Beda banget tuh bentuknya. Beda, tapi sebenarnya ini Pachypodium densicol. Dia biasanya banyak cabang. Kalau Gracilius lebih mirip ke sini sih sebenarnya. Tapi form-formnya kurang lebih. Form-formnya daun-daunnya lebat begini lah. Wah, gila ya, ini kalau kita bikin konten sampai 2 jam kayaknya nggak beres-beres nih, kayaknya banyak banget yang bisa dibahas yang seru banget. Kayak tadi ada Pachypodium Gracilius, terus ada apa lagi di sini saya? Ada Dorstenia gigas. Ini dari biji berarti ya, bukan wild specimen ya? Biji. Berapa tahun sih? Kalau gigas gue belum pernah lihat wild specimennya sih, soalnya kayak Socotra itu kan UNESCO ya, jadi memang nggak boleh keluar dari situ setahu gue tanaman. Tapi gue nggak tahu juga. Tapi kalau gue baca Socotra itu udah dilindungin, kayak ada dragon blood tree di sana, terus ada ini juga udah mau punah. Iya. Ini Abdel Kuri dari. Abdel Kuri juga ini. Ini endemik dari Socotra juga, Pulau Abdel Kuri. Oh, dari Socotra. Socotra itu suatu negara di Afrika sana berarti ya? Bukan, di Yemen dia Timur Tengah, tapi dekat Afrika, dia Middle East. Paling favorit selain Pachypodium Gracilius biasanya apa sih yang orang tuh biasa buat beginner lah, buat teman-teman kan pengen juga beli. Yang tertarik atau yang ini nih, yang bikin eye catching atau yang eye catching nih, orang kan aduh gue pengen nyobain dulu dari kayaknya Denia globosa sih. Ini? Iya, Denia globosa.
biasanya karena bentuknya absurd banget. Iya, bentuknya sih aneh gue ya. bilang ini tuh kalau rata-rata ya yang gila koleksi tanamannya itu cowok. Tanaman cowok. tanaman Biasanya cowok. cewek kan yang koleksi bunga-bunga. Iya, daun-daun, bunga-bunga. Ini kayak cowok lah. Oh. Dan ini bahayanya kan cowok. kalau cowok kalau demen nggak kelar-kelar tuh belanjanya. Iya. Biasanya. Jadi Nah, bentuknya ini macam-macam jadi orang beli belanja-belanja terus ya. Iya, ini salah satu favoritnya juga. Favoritnya juga. Ini Afrika, Afrika punya Tanza. spesimen juga. wild specimen. Wow, gila keren sih. Ini lucu kalau dipotong, ditanam lagi ya tumbuh aja, tapi nggak bisa jadi kaudeksnya nggak ada sih. Oh gitu. Jadi cuma batang doang. Iya. Ini Stefania erecta biasanya favorit perempuan-perempuan sama Stefania nova. Nova. Nova tuh yang ini. Ini Nova. daunnya bisa segede tangan. Bedanya sama erecta tuh cuma beda bonggolnya aja ya? Iya, beda Sama bonggol, daunnya. beda daun. Ada lagi mirabilis juga cewek demen nih. Ini Karena mirabilis daunnya yang merah. Oh iya lucu ya. Dia kalau malam nutup gitu. Oh gitu. Kalau siang Sekarang dia buka. udah kondisi malam dong. Ini udah nutup Lagi kan? nutup. Kan bukan malam sih, tapi cahaya. Cahayanya Iya. nggak begitu Ah. ini. Oke. Terus ada satu lagi yang kayak pertama kali gue beli ke lu, Operculicaria pacipus ya? Pacipus, iya. Itu kan tanaman yang paling badal buat orang teman-teman yang baru mau mulai koleksi bisa mulai dari sini nih. Pacipodium Operculicaria Pacipus, ya? ada banyak sih di sini. Ada banyak mau ya? lihat, Ada yang- mau lihat yang ini. Ini. Ya. Nah, Kalau ini cutting tapi ya. ini cutting ya? Ini cutting. Ini kebetulan aja branch-nya ada dua nempel. Jadi kayak orang bilang double head, tapi sebenarnya bukan nih dua tanaman, tapi nempel akarnya. Oh, gitu. Terus tumbuh gitu. Cutting itu artinya si batangnya dipotong sama akarnya. Iya, cutting. tanam yang Jadi baru lagi. kalau tanaman ini kan ada beberapa cara untuk memperbanyak. Salah satunya cutting root dari akar dipotong. Ada dari biji, ada dari grafting juga bisa diperbanyak, gitu loh. Jadi ya salah satunya ini cutting root. Cutting root. Wih, keren ya. Ini gue pengen dong berapa dulu? jangan dijual. Nggak Sayang, gue nggak nemu lagi bisnya. Oh gitu. Kadang kayak Ini gini. nggak ada yang dijual? Ntar gue bisa jual, gue nggak bisa beli lagi. Oh. Nggak ada, ini nggak ada yang dijual. Karena formnya beda-beda ya? Iya, beda-beda. Jadi ini kayak ini Operculicaria pacipusnya Pacipus. yang bentuknya ya mungkin orang ngeliatnya lucu ya dua kepala. Iya, dua kepala. Somehow ini yang Oh ini sama juga? sama kayak jenisnya. Beda loh tadi waktu awal lihat. Nah, kalau dari pengalaman, kalau dulu gue ngeliat tanaman ini gue nggak suka. Karena Operculicaria pacipus identik kan sama bonggol, gendut gitu Iya, loh, pendek ya kan. Tapi sedangkan ini kayak branch-nya panjang melintang. Oh. Tapi ada orang yang suka setelah di styling, setelah di ini. Nah, ini kok lucu ya gitu loh Ini mirip bentuknya. bonsai ya? Jadi kayak bonsai bener. Apa ini bonsai juga? Ini sebetulnya? sebenarnya bisa di bonsai. Kalau bonsai kan bukan tanaman, bonsai itu teknik. Oh. Teknik ya mengkerdilkan tanaman, Memaksa menghias tanaman seperti apa yang dia mau. Ya menghias seperti si artis yang mau bikin tuh gitu Iya. loh. Kalau ini emang naturalnya seperti ini gitu. Akarnya natural, tapi ya dibentuk di styling miring gitu aja, jadi menarik aja. Nah ini yang pengen di deliver di acara ini. Oh, mengenai gitu. styling dan juga kalau gua pernah dengar namanya pairing ya. Pairing, betul. Pairing itu mencocokkan antara pot, Pot. dengan tanaman. Tanaman. Wah, menarik banget. Jadi bukan cuma koleksi tanaman, tapi ada seni di mana teman-teman tuh membeli tanaman dan memiliki imajinasi dengan pot apa yang kira-kira cocok dengan tanamannya. Wah, itu yang Yes. paling gua suka dari tanaman itu seperti itu. Bukan cuma beli daun-daunan tapi diternakin, dibanyakin. Tapi teman-teman juga harus pintar-pintar dalam memilih bentuk tanamannya dan juga bentuk potnya apakah sesuai atau nggak sesuai. Nah, thank you sekarang udah ada Icai, ada Koko Franz Muller di sini, jadi bisa membantu gua untuk memilih mana yang terbaik buat tanaman-tanaman yang gua beli. Wah. Terus apa lagi nih Cai? Yang paling Apa kita lagi? ini ada macam-macam, banyak banget ya di sini ya. Ini mostly ini isinya semua tanaman-tanaman. Tanaman semua. Tapi di sini kita ada ini produk ada- dari ada Studio produk X juga. Pengen bikin buat kayak ini apa ya bilangnya? Scrabble art. Gambar, ini gambar. gambar. Ya memang ini printan tapi soft copy dari karyanya Bro Andy. Bro Andy, wih. Jadi ini tuh dijual juga. Sebenarnya relate kadang sama kayak lu punya tanamannya, lu pengen punya lukisannya atau apa yang kayak Iya. relate sama tanaman lu itu. Jadi lifestyle ya kalau gue lihat. Jadi lifestyle, pengennya bikin ini jadi lifestyle. Iya, mungkin ntar ada bajunya. Iya, ada kayak gitu-gitu Mungkin lah. lu beli tanaman, kan formnya beda-beda. Apalagi ini kan kayak ini tanaman ini kan dari tanaman gue sendiri. Iya, Iya, yang tadi di pembukaan tadi tanamannya. Wah, gitu. enak juga ya kalau kita punya tanaman, kita cinta banget. Jangan-jangan bisa jadi tato, bisa jadi di baju gitu Cai ya. Menarik banget ya. Nah sekarang ini kan tadi kita bahas tentang tanaman. Gue pengen tahu nih yang mungkin akan membuat teman-teman semua juga jadi
proud to be Indonesian karena kita pengen bahas juga mengenai Oke. pembuat pot-pot yang Lokal artis ya? lokal artis disebutnya yang mungkin banyak yang nggak tahu, tapi ini gua rasa sih teman-teman harus tahu karena keren banget sih gitu. Tapi ya karena durasi kita sekarang terbatas dan kita pengen di video berikutnya aja kali kita bahas ya Cah ya mengenai pot supaya bisa lebih mendalam dan juga supaya teman-teman juga bisa melihat lebih detail lagi mengenai dunia Bizarre Plants. dessert plants planter ya. Kalau planternya ya planternya dunia keramik Ya, dunia aja keramik sih ya, dunia sebenarnya keramik. sih. Tapi kalau ini di bilangnya semua kayak disebutnya Bizarre Plants. Dessert plants. Wah, keren banget. Nah, buat teman-teman semua yang belum follow IG-nya tadi ada Cultivar lokal sama _Studio X. _ Studio X. By the way, ini dijual semua kan ya? Ini dijual kecuali yang di podium Kecuali yang ditaruh di atas kotak itu nggak dijual. Iya. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak ke eksibisi ini tertarik untuk membeli bisa langsung kontak ke Cultivar lokal. Ya paling itu aja. Nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya untuk ngomong masalah planter. Buat teman-teman semua yang belum subscribe channel gua, please subscribe channel gua, Maverick Jonathan, dan juga tekan like, komentar, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya terus mendapatkan video-video yang seru berikutnya. Gua Maverick Jonathan dan Koko Icai, Franz Muller, Koko Icai ya. Pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Thank you.